teman-teman pelaku ekonomi kreatif, umrohnya itu di MCC gitu. Kita terjebak dalam berpikir Thomas Alva Edison. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di Malang Good Work. Spesial minggu ini kita bahas yang keren. Saya Leo Tani Maju ditemani. Saya Mas JJ, temannya Mas Leo. Bung Jeffrey Irawaruntu. Kita bahas MCC, Malang Creative Center. Kita punya narasumber-narasumber yang keren. Kali ini kita akan bahas terkait dengan konsep dan inspirasi dari Malang Creative Center. Kita hadirkan Mas Dadi Wahyucang. Selamat siang, Mas Dadi. Selamat awan. Ini tak pantas bro, formal. Oke, bersama Mas Dadi. Jadi langsung. Yang penting untuk dibahas di MCC itu sebenarnya terkait dengan inspirasi asal-usul atau basic story. Filosofi. Atau apa sih sing nggarai ono MCC? Sejarah atau awal mulanya seperti apa? Itu kan perlu masyarakat tahu biar nggak mau ujug-ujug bangunan terus bingung. Apa gede? Koyo gak tau roh bahas ngene-ngenean. Biasanya ngomong mesti ngono. Terus ono wujude. Oke, jadi mumpung bangunan yang sedang dalam proses pengerjaan, entah itu aku gak dudu wong bangunan, kira-kira 50% sampai 70% sudah terjadi, sudah ada wujudnya, sebelum 100%, maka ini masyarakat harus tahu. Sakjane seperti apa sih MCC itu? Oke Mas Dadi, saya mau bertanya yang paling mendasar sekali. Apa Mas? Konsepnya, loh, tak pikir MCC Malang Creative Center tiba-tiba ono neng. Iki tambah tak takono pindho ambek aku. Iki rek wis muncul iki. Ini MCC ini muncul dengan logo yang cukup unik ya. Aku gak paham. Nek ku ngarani iki bunder. Bunderan iki iku muncul teko apa iki? Pilahan-pilahan kotak. Wis bolas pokoke apa iki. Iki kan gak oleh ngawur. Mesti dicelathu wong akeh nek ngawur. Ya. Iki kudu ono sejarah filosofine, diceritakno. Pada akhirnya orang juga bangga melihat logo ini. Oh, logone boys ta anu bunder ono kotak-kotake. Tapi iso ngarani lah. Ha iki kudu diceritakno dhisik. Apa maksud dari MCC dengan logo dan warna yang cukup asik ya gitu. Bisa diceritakan. Monggo Mas Dadi. Ya. Suwun Mas Leo, Mas Jeffrey. Aku tak sedikit nyeritakno opo ono MCC ya. Asal-usul. Ya. Jadi 6 tahun yang lalu, sebelum 6 tahun yang lalu juga aku ndek omongan-omongan wong-wong, aku nggak bahasa Jawa campuran ya. Yo aku yo ngono. Awakmu ono basa liya aja. Ngerti ya? Jadi di warung, di kafe, di pojokan, gang-gang segala macam mesti rasan-rasan wong-wong iki tentang Malang iki kok gak butuh gak dinggon gitu. Nek jaman biyen iku lek musik iku ono di Pulosari. Malang gak dinggon ngono. Iku selalu yang saya dengar gitu. Hari 6 tahun yang lalu ada inisiasi dari kawan-kawan juga untuk membangun sebuah jejaring forum komunitas kreatif. Iya. Lah sadurunge aku ya wis duwe komunitas tuh. Aku tuh asosiasi advertising Malang, aku ono asosiasi desain grafis chapter Malang gitu. Iku duwe kabeh. Nah, ternyata sing diomongno iku ya seputaran desain tok, seputaran advertising tok. Nah, ada sebuah frekuensi yang sama waktu itu dengan Vicky, dengan Sasa, dengan Avan dan kawan-kawan yang ada di tim sinergi itu.
Iki apa ya carane kene iso ngelompok bareng ambek arek kuliner dan segala macem. Muncullah Malang Creative Fusion. Oke. Nah, akhirnya dalam Malang Creative Fusion itu berkomunikasi dengan pemerintah mendorong terjadinya sebuah komite. Siap. Nah, Iya. Komite Ekonomi Kreatif. Apa tugasnya? Membuat roadmap ekonomi kreatif. Lah, supaya cerita-cerita sing di kampung-kampung, di kafe-kafe, di warung-warung ini jadi bundar menjadi sebuah kenyataan, harusnya punya sebuah jalur. Oke. Intinya kan butuh ruang, Ya, tapi kan ya. butuh karpe dewe gitu. Iya. Sakar PD. Gak sakrape dewe lah. Komite membuat forum fokus grup diskusi tentang masalah itu dan menanyakan pada sebuah forum di 17 subsektor waktu itu 16 subsektor. Nah, ternyata semakin mengerucut hasil dari kesimpulan itu rata-rata teman-teman butuh ruang, Oke. butuh nggon gitu. Lah muncullah iki di Malang. Oke. Kayak tempatnya apa? Arek kreatif. Mm. Apa iku? Ya engko pusate arek kreatif iku kumpul di kono. Iya. Nah, muncullah inisiasi namanya adalah Malang Creative Center. Oke. Nah, ikut MCC ini. Nah, ketika sudah dilakukan sebuah inisiasi membangun kesimpulan dan akhirnya komite menghasilkan roadmap ekonomi kreatif yang salah satunya adalah butuh infrastruktur namanya ruang. Iya. Secara kebijakan pasti dong wali kota bersama DPR bagaimana disetujui atau tidak gitu. Alhamdulillah akhirnya disetujui dengan segala macam problematikanya waktu itu ya tetap alhamdulillah akhirnya jadi juga MCC. Itu pengajuan apa bukan pengajuan usulan harus ada ruang strategis itu tahun berapa Mas? Kalau kita balik Kalau nggak salah sekitaran 6 tahun yang lalu ya. 2016. Ya sekitaran 2016-an. 2016 lalu diusulkan teman-teman komunitas itu punya keinginan begini loh. Butuh nggon. Nggon, Itu diusulkan lalu direspon. Lah direspon itu gini, coba deh ono di Wilis ngono. Oke. Ono di Wilis gitu. Iya. Ya wes dicek di Wilis ukuran 6.000 meter, akhirnya teman-teman membuat desain waktu itu secara bentuk adalah konsepnya Bahtera Nabinu. Oke. Siapa yang ada di kapal itu akan selamat. Ya, konsepnya itu. Bentar Mas, tak potong. Nah, ini cerita yang menarik sehingga masyarakat itu diberikan wawasan, pemahaman. Oh gak moro-moro ujuk-ujuk terus ndelok bangunan terus gak ero karepe sejarah nyelatu. Benro. Jadi sebenarnya yang sebelum terjadi bangunan yang berlogo ini itu ada rancangan rencana yang sebenarnya tidak di situ Mas ya. Tidak di sini. Tidak di sini tapi di Wilis. Ya. Di Jalan Wilis. Di belakangnya toko buku Wilis. Belakang toko buku Wilis yang lebih luas ya. Lebih luas itu. Lebih luas daripada sekarang. Yang desainnya juga bukan desain ini. Bukan gedung ini. Yang diinspirasi dari kapal. Bahtera Nabinu. Bahtera Nabinu. Tapi karena sesuatu akhirnya tidak bisa dilakukan di situ. Oke, tidak bisa dilakukan di situ. Akhirnya yang dilakukan teman-teman ya komunikasi lagi. Nah, dari Bapak Wali Kota waktu itu coba sih kondiseno gitu loh. Nah, akhirnya kita teman-teman berinisiasi untuk pro bono membuat karya desain. Yang ada tempat di mana lagi di bekas PDAM yang sekarang itu. Yang sekarang itu ada 5.000 meter. Konsepnya apa dan segala macam diberikan sepenuhnya ke teman-teman komunitas waktu itu. Nah, yang mengambil poin dari komite itu ada di situ juga ada Mas Nino, ada Mas Abadi, kemudian dan kita semua. Akhirnya ditempatkan akhirnya konsep yang kedua, konsep yang sekarang ya, yang itu yang dibawa oleh wali kota. Jadi gini, wali kota meminta tolong nang anake gawe yo ngono. Ya wis gawe ora. Coba sih gawe yo apa. Akhirnya kita mendesain dan disetor ke wali kota dan ternyata wali kota mensetor itu ke DPR kan. Nah, sebagai anak iki lek njalukno bapake kadang diterima, ditolak kan ya sakarepe bapak ya. Ternyata diterima. Dimasukkanlah ke DPR toh. Akhirnya disetujui di teman-teman anggota dewan. Jadilah MCC yang di bangunan ini. Jadi akhirnya beberapa tahun yang kayaknya kan disetujuinya itu setelah yang ini ya, yang langsung keluar apa Mas namanya? Ini dianggarkan untuk bisa diusulkan 2018 kalau nggak salah. 2018. Lalu mulainya dibangun ini 2020 atau 21 ya? 2020. Jadi memang ini perjalanannya ya rada rek. Ini gampang golek
apa ya, orang nggak langsung tiba-tiba jadi wujud fisik seperti ini, butuh proses dan perjuangan dan effort yang cukup tinggi. Itu artinya apa yang sekarang kita lihat hari ini itu bukan serta-merta usulan dari 1-2 orang, tapi iki sudah digodok berbagai iki ya. Ya Bahkan lintas godokan, sektor. iya, yang terakhir itu saya kira cukup memanas juga. Akhirnya terwujud dengan sekarang sudah hampir 70% itu, harapannya adalah masyarakat juga paham, lah bahwa iki loh karpe arek-arek, itu loh keinginannya teman-teman komunitas dan nggak ngawur, maksudnya nggak asal, sehingga kita juga perlu tahu, kita juga perlu paham bahwa asal-usul inspirasi dan sebagainya itu sekarang ini bisa dilahirkan, dicerminkan, dikonkretkan dalam bentuk fisik dan peserta. Yusik mau nih ngomong logo dan sebagainya itu bisa dilihat di sini nanti ya. Ya. Jadi saya menambahi Mas Leo ya. Jadi kan akhirnya bangunan kita di. Nah, lek bangunan ini jadi ya berarti sudah bisa dikatakan ide yang dulu dari itu terwujud. Nah, sekarang mari lewis dadi bangunan iki jenenge. Roy. Menghargai konsep itu kan. Roy opo? Ini perlu disebutkan sebuah penamaan dan sebuah positioning. Ini untuk siapa lebih tepatnya. Artinya kami merancang sebuah konsep logo ini berisi tentang rohnya. Boleh saya? Ya, harus rohnya logo. Makanya mau tak buka, gak ngawur, gak logo. Soalnya ngusulnya itu ya gak gampang. Itu artinya kan berarti menghargai atas apa yang kita konsepkan. Itu utuh lengkap gitu kan, begitu. Maka kita perlu tahu, Mas Dadi harus menjelaskan bagaimana konsep dari MCC dengan logo yang seperti ini. Jadi logonya seperti ini ya. Kok main gini tok semuanya ono sing ngono ya. Ini kalau orang awam ngarani ngawur no. Ngawur. Logonya MCC apa? Ini aku mau ngawur kan, Mang. Yo bunder tapi teko kotak-kotak. Misalnya. Iki nek ono sebutan sing rada sederhana sing asik ya, Pak. Logo ini terinspirasi dari apa? Logo ini bisa disebut apa misalnya? Ya, ini panjang ceritanya. Gak bisa dengan mengatakan satu kalimat. Lah, nek tanggoku ngarani koyo aku mau ya, Pak. Ya, ini logonya bunder. Logonya bunder. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi harus lebih dalam dulu bahwa kayak gini. Leo ku Leo komedian gitu. Ya, tapi kan gak ngono. Leo ku dosen, orang pemain teater, dia punya keilmuan segala macam, itu kan wakil ceritanya. Jadi silakan berasumsi dan berpersepsi monggo. Tapi kalau ingin tahu ini semua akan ada. Ini coba ya sampai ya. Jadi konsep ini, konsep gedung ini itu replika atau maksiatur dari Candi Badut. Itu seperti yang dijelaskan oleh Mas Nino itu ya. Ya. Benar. Nah, kenapa juga Candi Badut? Ada sebuah cerita yang dimana sejarahnya pada era kerajaan Kanjuruhan. Nah, waktu itu Raja Singa yang bergelar Gajayana itu adalah seseorang raja yang dimana waktu itu kerajaan mengalami swasembada pangan. Nah, harapannya kalau dulu adalah swasembada pangan, kalaupun adanya sebuah MCC ini akan menjadikan swasembada ekonomi. Nah, ketika tampak gambaran itu Candi Badut, iki opo tuh gambarnya? Candi Badut tuh, opo Candi Badut ya. Supaya kita tahu bahwa ada sebuah sejarah perjalanan, ada namanya Candi Badut. Di mana itu tempatnya? Ya, itu adalah persinggungan antara kota dan kabupaten. Itu yang ada di daerah Tidar, Badut ya. Nah, ketika candi tertua ya secara sejarah juga saya menemukan bahwa ini adalah candi tertua di Jawa Timur. Itu sekitaran abad ke-7. Nah, arsitekturnya adalah arsitektur langgam Jawa Timuran. Jadi semakin kuat bahwa ini tempatnya di Jawa Timur. Secara titik posisi ada di Kota Malang. Ini kenapa konsep gedung itu menyerupai dengan itu. Nah, itu terinspirasi dari situ. Dari nah, sambil sekalian kita menyampaikan bahwa ini semacam promosi wisata juga. Nah, kemudian ketika logo yang tadi Mas yang ketok bunder kotak-kotak itu saya temukan adalah pertama pola berpikir saya bahwa ini adalah budaya. Saya tarik gambar budaya ini dalam sebuah pengambilan makna dari pintu Candi Badut. Gerbangnya ya? Ya, ini saya gerbangnya. Ini gerbang Candi Badutnya. Nah, dengan demikian bahwa kita ini ngomongin kreatif,
itu harus mempunyai sebuah simbol budaya. Oke. Nah, harapannya ekonomi kreatif ini juga berbudaya. Ya, muaranya pasti berbudaya. Nah, ya. Yang kedua, di situ nanti pasti akan ada aktivitas gitu. Oke. Ada aktivitas. Nah, kalaupun pintu ini saya balik ke kiri, itu hampir menyerupai huruf C. Ya. Lah, harapannya nanti di setiap lantai itu ada kita ngomongin yang pertama kali kita berbicara kreatif. Kreatif. Lantai kedua adalah create, nilai Create, tambah. Kemudian lantai ketiga kita menemukan sebuah titik komunikasi. Kolaborasi, commerce, Oke. champion, konsisten, dan titik akhirnya adalah culture. Ini adalah dari gerbang tadi yang di ini ya. Ya, saya Yang coba rotate kiri untuk ambil bisa menemukan inspirasinya. di 8 lantai itu Oke. adalah mengambil makna dari pintu tadi. Jadi Oke, C iya, ini. iya. Nah, ini aktivitasnya. Siap. Lah, ketika saya mencoba membuat prosesnya ini, saya menemukan banyak sekali potensi untuk bagaimana sih mengupgrade seseorang yang ada di sini. Karena tujuan MCC juga mengupgrade atau Upgrade, mengupskill kawan-kawan di sini. Oke. Nah, potongan-potongan pintu itu kami coba merepresentasikan sebagai bentuk anak tangga. Jadi kita perlu proses tahapan gitu deh. Iya, iya. Nah, Nggak langsung moro-moro gitu ya. Ya, dengan tujuan pemberdayaan dan pengembangan nantinya. Nah, yang keempat, kalaupun bisa kita lihat, kita ngomongin sekilas saja ini apa toh? Iya. Nah, ini terpusat gitu loh. Jadi bunder terpusat gitu ya. Ini pusat divisualisasikan sebagai elemen yang berotasi satu titik melawan arah jarum jam. Ini arah lawan arah jarum jam, bukan jarum jam. Oh, Jadi melawan arah. Melawan arah. Ya, jadi kalau kita berputar pun ngomongin rotasi bumi itu kan berbeda arah, melawan arah. Iya. Lah, karena Candi Badut itu dulu adalah candi itu adalah bentuk tetenger di mana ada sebuah peradaban. Nah, sama. Ini harus menjadi sebuah titik peradaban juga. Ikon ya. Di sini, ikon ini. Lah, ketika ini akan menjadi titik pusat aktivitas pelaku ekonomi kreatif, ya kalau bisa ngomongin gini, karena saya Muslim ya, saya mencoba berfilosofi bahwa kita ini tawaf, ya, itu di Mekah gitu. Oke. Ya. Kalau orang umroh itu di Mekah. Harapannya MCC, kalau teman-teman pelaku ekonomi kreatif, umrohnya itu di MCC gitu. Oke. Umroh dalam tanda kutip maksudnya. Ya. Karena istilahnya kalau umroh itu kan ziarah ya. Oke. Mencari pusat. Mencari pusat pada apa yang dicari. Nah, itu secara bahasanya seperti itu. Lah, kemudian secara warna, ini warna kok biru, Mas? Apa kok biru gitu? Lah, di sini saya menemukan ada biru tua dan biru muda. Ya, ini kan biru tua dan biru muda. Iya. Nah, biru tua dan biru muda ini mewakili generasi tua dan generasi muda. Iya. Ya. Bahwa pada hari ini kita sudah sangat ini ya, cukup beragam. Nah, jadi kalaupun MCC bukan untuk orang-orang muda saja, yang mulai generasi baby boomer, generasi milenial, zilenial, alpha itu nantinya akan di situ. Nah, karena biru itu kan warna ketenangan, warna kepercaya diri. Jadi kalau teman-teman di situ itu ada sesuatu karya yang mau dipasang di situ, akan merasa percaya diri. Gagah. Nah, kemudian ada warna hitam dan putih. Ya, ini putih. Nah, di sini warna putih, duduk kerowak ini. Putih, hitam dan putih. Kita butuh keseimbangan. Oke. Ya, kita ngomongin hitam dan putih itu butuh keseimbangan. Nggak mungkin kita putih aja. Jadi ini yang mendasari di mana warna dan bentuk filosofi dari MCC itu. Nah, ini logogramnya. Jadi yang sampean bunter kotak-kotak tadi. Iya, itu adalah dari pintu Candi Badut. Pintu Candi Badut dipotong sebuah prosesnya untuk secara temuan gambar ya. Saya potong dari prosesnya tadi, anak tangga tadi, akhirnya ketemulah sebuah gambar visual yang seperti ini. Nah, jadinya begini nih. Iku ngono rek. Rungono arek sing nonton saiki. Iki gak asal ngawur kon gawe logo ngawur rek. Iki tertirah itu teko filosofi gerbang iku mau yang berarti membuka ruang budaya yang ada di Kota Malang dipusatkan wis akhirnya dadi koyo ngene iki malah. Nah, ini akhirnya ketemunya tadi. Lah, kemudian fontnya apa Mas gitu deh. Iya. Nah, font sing ini tadi, font ini fontnya namanya font MCC, Mas. Font MCC. Loh, komputer ini gak ono, Pak. Arial. New Romance. Ya. Nah, di sini kita membuat font itu sendiri. Karena tak potong. Kenapa harus menghadirkan font
dengan atribut label MCC sepenting apa? Ya. Ini harus tahu lah masyarakat. Jadi MCC ini akan menjadi sebuah legasi kita ya. Oke. Jadi kawan-kawan ekonomi kreatif kalau ada keterlibatan dari MCC berarti akan menjadi legasi. Sama ketika font ini juga saya mengambil benar-benar kita bikin original. Benar-benar kita hadirkan. Kita hadirkan murni, ya. font itu sendiri tanpa mengambil sesuatu yang sudah ada di publik. Oke. Jadi fontnya bukan lagi kayak Times New Roman, Arial yang ada di Windows, enggak. Kita fontnya MCC. Sekalian ini nanti akan didaftarkan ke Dafont sehingga siapapun akan bisa mencari dengan nama font MCC. Memakai ini. Sekalian saya berpromosi Oke. supaya MCC itu hadir juga di komunitas desain grafis. Kone ono arek. Lah, anu iki. Apa font MCC iki berarti arek-arek niru font iki. Nah. Nek font iki ngene arek-arek dhewe. Nah. Hebatnya arek-arek sumbuhan. Nah, akhirnya nanti ketika penempatan font MCC itu ada di semacam judul ya. Oke, Jadi iya. MCC judulnya, subjudulnya kita bisa ngambil dari font keluarga Monstera. Oh, Nah, ini masih kita diambil dari ini ya? font yang sudah ada. Ini secara internasional. Harapannya kita tetap menjadi satu linear dari kegiatan lokal to nasional gitu. Oke. Nah, ini dasar warna yang tadi saya sampaikan bahwa ada sebuah tujuan Semangat, untuk percaya diri. percaya diri dengan warna biru ini memang artinya Ya, percaya diri. Percaya diri dan positive thinking. Siap. Lah, kita punya lagi gambaran elemen grafis. Kalau seumpamanya suatu saat akan menjadi pattern, akan menjadi batik dan segala macam, itu konsep berpikirnya ini. Nah, ini di lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini maksudnya bagaimana? Ini akan diaplikasikan di kalau tadi kan di logo. Nah, ini. Kalau ini Jadi gini, konsep oke. berpikirnya, Iya. ketika lantai 1 yang saya katakan adalah makna tentang kreativitas, kita nggak bisa kita terjebak dalam berpikir Thomas Alva Edison, yaitu lampu itu dilahirkan dari sebuah kreativitas. Oke. Ya, selalu orang ngomongin Lang Linglung itu orang hebat ya secara ide, dia juga digambarkan kepalanya adalah lampu gitu. Saya ngambil ini, akhirnya saya adopsi adalah ini jadinya, patternnya. Kemudian yang kedua, ini create Mas, ini salah typo ya. Nah, ini create, yang lantai 2 tadi create kan? Oke. Create itu adalah nilai tambah, Oke. ya kan? Nah, ada sebuah value di sana. Saya ambil patternnya seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Oke. Iya. Balon kata, kalau di komik, ya balon kata itu adalah bentuk komunikasi kita. Ide gagasan. Jadi Mas Leo ngomong, itu nih gini biasanya kan ada balon kata ya. Nah, ini saya ambil dari sebuah konsep balon kata ini. Oke. Jadilah seperti ini. Nah, kemudian kolaborasi. Kolaborasi itu melingkar, bekerja sama. Nah, saya ambil dari adopsi ini. Oke. Nah, Iya. kemudian commerce itu uang belanja tuh. Iya. Ya, saya ambil dari tas tas. jinjingan ini. Tak kira gembok ini. Menyerupai. Belanja mesti nggak tas deh. Nah, champion, Oke. raja. Harapannya kita semua akan menjadi orang yang dihargai, Oke. ya, secara Ini tujuan yang harus tercapai pada akhirnya ya. di lantai berikutnya adalah champion yang tadi saya sampaikan. Tadi C-nya di situ. Kemudian konsisten. Nah, Oke. Konsisten ya. Kita butuh konsistensi. Konsistensi di sini. Ini maksudnya gambar itu. Itu dadu, jab. Culture akhirnya membentuk sebuah ikatan budaya di sini yang menjadi satu komponen gambar ini. Lah dari sini akhirnya saya gabungkan semua jadi pattern nih Mas. Iki patternnya ini loh. Ada kayak batik ya gimana? Nah ini kalaupun jadi batik, jadi Ini background, batik MCC. batik MCC. Oke, keren. Kon nek jupuk iki tok, Cep. Kak, iki kon nek iki terus iki dadi gendera anu. Tapi nek iso ono elemen iki. Wah, siki inspirasi elemen batiknya dari MCC. Nah dari situ akhirnya, oke, ini batik kan sudah selesai ya. Oke. Sekarang Mas kok mau tagline kreatif culture ambience. Oke. Wis tak siapin pisan. Jadi lek wong kate takok, iku kudu maca dhisik, gak oleh sekedar langsung takok. Nah, ini ono semacam gini, ketika membangun sebuah positioning gitu ya, ataupun nanti akan menjadi tujuannya ke tagline, itu selalu saya membuat konsep pohon berpikir. Iya, peta konsepnya. Peta konsep seperti ini. Ini siapapun bisa ngomong, ngomongnya MCC apa sih ini? MCC ku digawe belajar, MCC ku digawe wong karya. Oke. Aku nek kono kepengin duwe ilmu pengetahuan lebih banyak.
Ono sing ngomong ngono. Iki semua orang. MCC kudu dadi warisan lho ya. Oke. Warisannya pelaku ikraf. Untuk generasi Z dan seterusnya. Selanjutnya. Nah. Oke, lek warisan terus apa? Ya tujuannya akan terus menerus. Tapi ya kudu ono pembaruan dong. Oke. Nah, ini bertumbuh juga. Tempatnya pelaku ekraf, tempatnya riset and development dan segala macam. Nah, akhirnya MCC ini akan melahirkan sebuah budaya untuk membuat solusi dan berdampak, berpikir kreatif, berkolaborasi, berkarya dan konsisten. Nah, akhirnya dari pohon mapping ini, pohon mapping ini muncullah kami menemukan bahwa tagline titik awal Oke. dan akhir itu budaya. Iya, setuju, siap, bener. Gitu. Jadi tutuk ngarep delok iku ndelok iki kok ono MCC kok gambare apa? Oh, Candi Badut. Wong oh berarti akan budaya. Sekilas tipis ngomong iku. Harus begitu, bener. Nah, terus setuju. mlebu maneh nek jero. Oke. Sret sampai munggah. Harapannya metu. Ya betul Yo, budaya maneh. Bener, Tren. gitu. Budaya akhirnya budaya. Jadi lek ngomong budaya kreatif kan Mas Leo iki wong kreatif tuh. Itu pasti dia dilahirkan dari lingkungan-lingkungan sekitaran semua yang membangun dia berpikir kreatif gitu. Ya, itulah Nah. budaya. Nah, akhirnya menarik budaya dari peradaban masa lalu pada masa kerajaan Kanjuruhan dipimpin Kajayana, MCC diarahkan menciptakan budaya kreatif di masa depan. Lah, iki sing angel, ekonomi kreatif tumbuh dengan baik, merata dan seluruh subsektor adil. Untuk seluruh subsektor. Iki sing angel. Tapi kan ono di sila kelima, Pak. Oh iya, keadilan bagi seluruh. Lah, dari tampilan fasad depan, interior, experience diharapkan mampu menciptakan suasana kreatif. Lah, MCC diharapkan akan menciptakan suasana budaya kreatif dari Malang untuk dunia. Ini Kita visi, tujuan dan iki lho sing dikarepno. Itu Nah, kan Malang mendunia. Tagline malam dunia. Lah, kreatif, akhirnya kultur. Oke. ketemulah jenengi Creative Culture Ambience. Apa iku? Menciptakan. Suasana budaya. kreatif. Nah, tujuannya kan itu. Ngawur. Nah, ini akhirnya kan dadi siji gini. Nah, Iya. lah lek tak pasang deh gini, iki umpamane dadi emuk, nah patternnya dadi profil ya. Oh, dadi gini iki. Sih. Terus lek dadi kartu nama nang ngene ini. Oke, oke. Lek dadi kaos ya nang ini. Siap, siap. Nah, iki Ini perlu disiapkan memang sekaligus untuk ini ya. Kan saya itu membayangkan kan begini ya, Pak. Kalau ada fisik yang sebesar itu, lalu orang itu mau ngeklaim itu maksudnya dalam tanda positif ya. Oh, yuk sangar ta MCC itu, ngonku, ngon Malang itu. Itu klaimnya itu dia itu ada gitu loh. Delok lagi, sangar ah kaosku iki, siku. Ya. Itu disiapkan kan? Sudah siap. Nah, ini yang menjadi sangat kita itu yakin bahwa ini memang disiapkan sedemikian rupa. Bukan persoalannya geradakan atau sporadis ngawur-ngawuran. Ini disiapkan benar oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif, teman-teman Kota Malang yang ini dirancang, digagas dan pada akhirnya diwujudkan itu berapa ya? Menelan waktu yang cukup panjang lah, 6 Sangat tahun panjang. lebih itu. Pada akhirnya muncullah logo yang seperti ini dengan tagline yang seperti ini, Malang Creative Center, Kreatif Kultur Ambien, yaitu membuat sebuah ruang strategis untuk membangun budaya kreatif. Ya. Oke, mari kita masuk ke dalam. Iki saya anu iki. Logo. Tahu waktunya Pak Dewi. Dari logo itu kan akhirnya muncul ini Mas ya. Tagline yang seperti itu Ya. kan pada akhirnya kan itu masih dalam konsep ya, sebuah rancangan sing gurung real konkret ngono. Nah, iki pun perlu masyarakat itu perlu dikonkretkan lagi gitu. Sakjane opo sih sing mau bangun muluk-muluk gak muluk-muluk bosone ya apa? Rancanganmu terlalu kedukuran karep. Iki kan ya aja lah, sik awakmu kudu urus dhisik. Iki lho. Jadi di MCC itu kan ada 8 lantai ya. Ya. Nah, ini muncul ada basement, lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lantai 8 yang rooftop itu ya. Lah, ini apa saja gitu loh. Sehingga uang itu percaya kan. Oh iya, kreatif kultur ambien ini MCC. Iya. Dan ini kudu bedak-bedak ya.
Lah yo iku mau. Makane iki kira-kira pasar ambek MCC iki bedane tipis apa kandel ngono. Ojo pancet bedak iki yo. Iya. Kreatif itu konti Mas. Iya. Oke, ini bisa dijelaskan Mas Dadi. Iya apa iki? Wakil. Iya, oke rek. Tapi perlu harus Perlu ya, dijelaskan, perlu harus ya. dijelaskan. Maksudnya paling tidak itu orang melihat gambaran fisik secara konkret itu bisa terpancar gitu loh. Apa yang terjadi di MCC itu. Ya. Jadi di Malaysia ya. Nah, Oke. ini basement nih. Basement Bahasa ini Jawanya parkiran ya. ya, parkiran. Oh ya, tadi parkiran. Nah, parkiran ini kami mencoba mendorong pemerintah untuk mengkonsep ini ada sebuah gambar visual seperti ini. Apa ini? Jadi mari delok jopo Oke. Candi Badut, mlebu nang ngene parkiran, iki opo? Ini cerita panjang tentang kerajaan Kanjuruhan. Oke, tak potong. Secara tujuan atau secara fungsi Ya. iki parkiran. Iki parkiran. Iki parkiran. Iki parkiran. Tapi parkiran iki yo ono isine Ya. gitu loh. Konek parkir mobilmu itu pasti akan menemukan sesuatu. Ya. Jadi Itu kalau apa? sebenarnya kita ke Candi Borobudur, candi manapun itu ada relief. Oke. Nah, karena memang sekarang itu eranya sudah rotok-rotok milenial ya. Ya modern lah. Modern ya gitu ya. Kami mencoba membuat aksi mural ini, pelaku ekonomi mural nantinya akan bisa mengisi bersama-sama cerita panjang tentang kerajaan Kanjuruhan dan Raja Singa tadi. Oke, jadi apa yang diceritakan Mas Dadi di awal tadi, filosofi, sejarah dan sebagainya, itu akan kembali bisa ditemukan di sini ya? Di sini. Oke. Jadi gak mek parkir tok. Oke. Tapi mereka bisa foto, bisa Iya. mendapatkan cerita Oke, di sini. oke, Nah, siap. saat dulu munggah kan kudu pondasi dhisik gitu loh. Ini keren ini. Oke. Jadi Membedakan parkir biasa dari parkir gedung Iya, kreatif ini. parkir Nah. pasar sampai parkir MCC. Sampai parkir pasar mall ya pasar loh. biasanya kan mek tulisan nomor tok gitu ya. Oke. Iki ono sing ruwet lah. Dan jangan menganggap remeh, sesederhana ini adalah sangat penting sekali ya. Bagaimana mempertahankan konsep yang pertama kali dimunculkan, ide gagasan yang sempat bersit lalu dirancang di sedemikian rupa, dan ini akan berusaha diwujudkan konkret di sini. Ya. Salah satunya pasti akan kita bisa temukan bahwa cerita-cerita yang mendasari, menginspirasi gedung ini adalah bisa dilihat, dibaca, dinikmati di sini. Ya, versi komiknya ada di tembok. Oke. Kira-kira begitu. Nah, kemudian terus ini, jadi ada hampir banyak itu kolom-kolom yang bisa digambar ya. Iya, yang jelas ini kan cukup luas sekali. Iya. Nah, kemudian ini yang di depan, harapannya ini menyerupai dengan sebuah konsep itu karena terinspirasi dari Candi Badut. Nah, kemudian ini ada perform area. Jadi kawan-kawan nanti kalau mau ada perform harian, jam session atau apapun, Oke. yang ini juga jalan raya ya. Di sini jalan raya Bisa bisa langsung ya. ya bisa tipis-tipis melihat lah, karena Oke. juga berbahaya juga ya. Iya. Kalau fokus di sini, tapi minimal ada sebuah kegiatan yang ada di sini yang sudah disiapkan di gedung ini. Oke. Ada perform area. Nah, ini ada public space, Ada dua. Ini lantai Dua. masuk ke lantai 2 ya. lantai 2. Atasnya basement tadi. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kawan-kawan fashion, Oke. itu bisa menggunakan tempat ini. Kemudian sebelum di situ pun teman-teman bisa lungguh-lungguh di Santai. santai dulu untuk ngenteni. Nah, ini ruang animasi. Oke. Jadi kawan-kawan dari pelaku animasi bisa menggunakan ruang ini. Siap. Tapi secara prinsip bukan untuk animasi doang. ya, Ini bisa difungsikan untuk siapapun yang membutuhkan sebuah aset yang minimal itu membutuhkan PC, perangkat yang memang besar ya, karena kadang bisa untuk render farm ya, untuk apa dan segala macam. Artinya memang misalnya kalau teman-teman sektor lain, katakanlah sektor kuliner misalnya, butuh fasilitas atau apa yang perlu dikerjakan di sini dengan mensinergikan, mengkolaborasikan dengan teman-teman animasi, sangat itu bisa. sangat menarik dilakukan di sini gitu loh. Mas, jajanku ini kok biasa-biasa gak ono gambar-gambar gerak. Itu sangat strategis ya dilakukan di sini. Jadi ini kan ruang bersama ya. Oke. Jadi kudu ngeplot untuk area animasi tok enggak gitu. Tadi wape oleh area arsitek yang mati ngerender ya kada masalah. Nah, ini
City Planning Gallery. Nah, iki ya apa gambarannya? Jadi Malang masa depan tuh ya apa sih gitu. Oke. Nah, di sini ada miniatur kota Malang gitu. Tengah ini miniatur. Nah, miniatur Oke. ini harapannya nanti kota Malang itu seperti apa di masa depan. Oke. Kemudian di sini ada TV-TV. Oh, ini TV ya? Ya. Oke. Ini rancangan-rancangan taman kota besok koyo apa. Oke. Nah, kemudian alun-alun besok seperti apa gitu. Itu bisa ada sebuah tempat namanya City Planning Gallery. Berarti ini fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang punya ini ya. Ide masa depan. Gagasan Katakan masa kayak depan. metaverse. Sajane alun-alun iki nih 20 tahun kasih ku ngene lho bentuknya Ya. virtual misalnya. Seperti Iki. itu bisa. Nah, Ini oke, ada oke. ruang untuk itu. Nah, ini sama juga City Planning Gallery juga. Nah, ini private co-working space sing rotok butuh tenang gitu ya. Oke. Itu ada berarti tempatnya di sini. Ini bisa dimanfaatkan untuk mungkin ruang diskusi khusus, membahas sesuatu yang barangkali direncanakan untuk dilakukan maksudnya rapat bahasa Jawanya itu untuk merancang event atau apa. Ya, Bisa prinsipnya tempat ini kan publik ya, untuk Oke, siapapun ya. pelaku ekonomi kreatif. Jadi siapapun boleh menggunakan. Iya. Nah, Oke. yang masih digarap secara SOP-nya oleh kawan-kawan juga komite ya. Nah, ini public co-working space. Nah, ini yang di lantai 2. Jadi kalau masuk pertama kali terus ketemu ini ruangnya kayak lobby gitu, Mas. Oke. Kayak Jadi lobby. ini masih di lantai 2 ini. Masih lantai 2. Luar biasa. Jadi jangan dibayangkan gedung itu isinya apa. Sekarang kita lihat memang gedungnya sangat besar sekali dan memang memiliki banyak sekali ruang dan fungsi. Salah satu yang perlu dijelaskan oleh Mas Dadi yaitu per lantai isinya ya ini. Ya. Ini contoh aja buat pameran Iya. gitu ya. Bisa buat pameran apapun juga tentang ekonomi kreatif gitu. Hall lah istilahnya. Hall ya. Ya, itu. artinya apa saja bisa dipamerkan di sini ketika Ya. itu strategis kan. Ini public space juga ya. Lantai 2 memang benar-benar buat create Mas ya. Ya, jadi Ya, untuk kalau create. di konsep Create. itu tadi kan ya. Create gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga public space juga. Ini kalau perancang arsitektur yang memang mengurangi banyak AC ya. Jadi di sini banyak lubang udara yang dimana bisa kita dapatkan di MCC. Iya. Kayak smoker gitu. Bisa jadi seperti itu. AC alam ya. Pak. Ini bisa jadi untuk meeting classroom Oke. ya. Nah, ini bisa juga buat konferensi atau apa gitu, meeting bareng. Nah, ini creative design store Oh, ini sudah masuk lantai 3. lantai 3. Oke, jadi sebelum masuk ke lantai 3, bahwa lantai 2 itu memang difungsikan untuk meng-create sesuatu. Akhirnya memang banyak sekali ruang-ruang strategis yang diciptakan, didesain, memang sengaja dihadirkan di situ supaya teman-teman bisa memilih mau membuat sesuatu dirancang di mana dengan tempat sing milih tempat sing menurutmu itu strategis dan nggak ada untuk mucar merlang. Nah, Akhirnya naiklah ke lantai 3. ini bisa untuk tempat souvenir, ini juga untuk kantin. Oke. Berarti lantai 3 ini tadi secara fungsional menyeluruh itu difungsikan untuk lebih ke mana, Mas? Secara konsep kan ketemunya di kreatif, create, kemudian di lupa saya. Di artinya sudah mencoba menghadirkan sebuah produk ya. Jadi semua ini sebenarnya adalah harapannya dalam tahapan tadi yang saya gambar lantai 1 lantai 2 Iya. itu mencakup dengan semua syarat itu sebenarnya. Oke, Nah, oke. jadi kita tidak mengkotakkan, mengklaster bahwa ini adalah konsep orang-orang yang kreatif, create, enggak. Tapi dalam konsep ini sebenarnya utuh. Cuman dalam tatanan itu kita berpikirnya harus runut gitu. Oke. Nah, kreatif, create, konsisten, Iya. komunikasi dan segala macam. Nah, ini nanti ada video, Mas, yang bisa saya berikan kepada publik supaya Bisa publik benar-benar, mengetahui, merespon atau mungkin merespon itu kan macam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif akan menjadi kita terus melakukan penilaian ini. Kalaupun ada sesuatu yang kurang, harapannya ada sesuatu yang bisa
kita tambahi. Iya. Tambahi karena ini kan masih rancangan Iya, betul. dari kawan-kawan semacam komunitas ini untuk didorong ke pemerintah. Ini kan belum, masih kosong ya. Iya, Nanti pemerintah juga kira-kira kepantasan dan kesesuaian dari pola anggaran itu kan dari pemerintah gitu. Iya, iya. Nah, jadi ada bisa penambahan, mungkin pengurangan atau seperti apa nanti bisa berkembang kan. Oke. Mungkin ini bisa. Nah, ini ruang nunggu batik ya. Banyak sekali nih ruang-ruang masih bisa digunakan untuk public space ya. Nah, Ini bioskop ya ini? ini bioskop. Oke. Nah, bioskop ini ada di lantai 5 dan 6. Ya, jadi di MCC itu ada bioskopnya juga yang dimungkinkan teman-teman kreatif yang bergerak di bidang film, animasi, dan audiovisual itu lebih punya ruang strategis ya. Kalau harus menembus 21. Wow. Biasa mesti kecentok dhisik. Nah, ini harapannya di situ. Harapannya mereka teman-teman punya ruang ini yang bisa lebih mudah untuk menikmati hasil karya sendiri ya. Ya, jadi bisa untuk teman-teman yang film indie ya. Iya. Nah, film-film indie itu bisa juga diputar di Diapresiasi sini. di sini. Iya. Karena setahu saya kawan-kawan yang punya film indie itu mau masuk ke 21 itu regulasinya panjang banget gitu. Benar. Dan emannya itu Pak, kalau kita bicara film dan bioskop yang disiapkan oleh MCC itu, kalau teman-teman ngerjakan film pendek, itu kan larinya kan ke kompetisi ya, ke festival, kompetisi internasional ataupun nasional. Itu selesai di situ gitu loh. Dia tidak punya ruang pamer, ruang apresiasi yang lebih strategis lagi. Nah itu sebagai sebuah karya, saya kira nggak berhenti di apresiasi di lomba. Yo nek menang, nek gak. Padahal bagus gitu loh. Padahal bagus. Nah, maka ini menjadi sangat menarik. Ya, ini juga bisa difungsikan kalau presentasi kan juga keren Ya, ya. ya. Buat ruang presentasi dengan audiens seperti ini rasanya juga keren juga. Nah, ini depannya. Jadi gambar-gambar ini juga disupport dari kawan-kawan UM, Mas. Oke. Jadi kami mencoba mengajak kawan-kawan UM untuk mengisi environment ini. Karena kalau kosongan kan ya kayak kurang ya. kayak rumah sakit. Nah, ini semua ada artinya. Jadi gambaran-gambaran di sini itu ada artinya semua yang hampir kesesuaian dengan apa yang saya konsep tadi. Menjadi Creative create tadi itu secara visual. Tapi secara fungsi kita 8 komponen itu harus ada di dalam setiap lantai gitu. Ada temanya. Nah, ini indoor tiketnya. Iya. Hah? Sesuai lantai ini. Ada dicetak kan. Nah, ini co-working space-nya juga. Di lantai 5 ya. Jadi kawan-kawan yang nggak punya kantor bisa ngantor di sini nih, Pak. Sangat menarik sekali. Ya, yang seperti tadi pembicaraan di kafe-kafe tadi, di warung-warung. Oh, butuh ruang, ini ruang sudah ada. Benar. Sangat menarik sekali dan saya kira mahal tempat yang strategis itu, Pak. Tempatnya keren, Mas. Jalurnya jalur utama ini. Ini fashion room, Mas. Jadi kawan-kawan yang ada fashion room yang memang ini bisa ini ya ruang produksi juga ya. Artinya sebagai prototipe. Ya. Jadi kalaupun riset and development itu bisa menggunakan aset-aset yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Fotografi. Kalaupun kawan-kawan nggak punya foto yang bagus, bisa ke sana untuk bikin fotonya. Karena ada studio foto di sini. Nah, ini kaca-kaca ini kan lebih banyak kaca ini ya. Iya, fungsinya mungkin bisa ruangnya lebih terbuka ya. Terbuka. Dan di pojok-pojokan ono tutupan ini full rasanya kayak berbahaya. Rasanya kayak curiga. Ya, curiga. Jepri mesti mojok arek iku. Nah, ini fashion room. TV soalnya. Jadi ini kayak gini, ini lantai 5, ruang 6. Oke. Sudah kami siapkan itu supaya nanti di bawah itu ada wayfinding, lantai 5 isinya apa aja, lantai 6 isinya apa aja, itu bisa dilihat dari bawah. Jadi kalau orang mau ke lift itu langsung otomatis kesasar. Menuju ke tujuannya. Jelas tujuannya. Nah, ini perpustakaan, public space, supermarket ya. Ini saya sebut nanti siapapun kawan-kawan bisa menjual produknya di sini, baik kuliner, kria dan apapun juga di sini. Sangar ya. Artinya begini loh Pak, ketika kita bicara supermarket tadi itu Pak, orang untuk bisa dengan produknya bisa menembus pasar
minimarket modern, minimarket itu kan gak gampang apa. Gak gampang. Wangel lah. Sehingga produknya itu mungkin ya kita sebagai orang awam juga ya, itu menganggap bahwa produkmu gak iso nembus iku sih, apa gak payu, apa padahal untuk akses ke situ juga nggak mudah. Tapi ketika kita sudah dapat ruang seperti ini, itu sepertinya akan menjadi apa ya? Pelaku-pelaku itu akan terbuka apa ya? Gak judeg, bahasa Jawa nih, judeg, buntet ya. Atau nanti mas wis tak. Itu juga kan nanti Dan ini mas, teman-teman yang punya produk bagus atau yang kurang bagus bisa jadi Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Oh apa sih produk kok gak payu sepayu iki? Mungkin Padahal sedikit inggon sing apik ya. Nah, dari situ Oke. kan mereka Ketemulah nanti akhirnya penyakitnya nang ndi. Bukan ini kon kasih produk. Misalnya. durung wayahe munggah kelas, Iya. iki wayahe Oke, masuk menarik. ini kantor pengelola. Oke. itu kenapa kok di lantai 6 mas? Supermarketnya? Ya, karena memang dari komposisinya kemarin perencanaan dari kajiannya posisinya ditempatkan di lantai 6. Engko ning lantai 1, blonjodo terus mulu. paham. Ya. Tak kira tuh jawab ngono Mas tadi. Itu jawabannya sampai. Itu kan untuk menentukan titik ini kan dikaji, Pak ya. Iya. Nah, jadi kajian ada tim konsultan sendiri untuk mengkaji ruang ini untuk apa, ruang ini untuk apa, Benar. lantai ini untuk apa aja itu ada pengkajinya sendiri. Itu jawaban yang sporadis mata ke aku. Tapi jawaban ini dianggap benar, itu sebenarnya sudah ada kajiannya. Sudah ada kajiannya. Nah, ini ada ruang baca indoor. Wah, keren loh ya. Ya, jadi kayak gini ini perpustakaan ya, istilahnya butuh masukan dari kawan-kawan. Benar. Kalaupun ini digitalisasi gimana, kemudian respon terhadap buku-buku yang seperti apa, itu Oke. kita butuh masukan sebenarnya. Ya harapannya nanti ini masih terus kita diskusi dari masing-masing sektor untuk kira-kira masukannya seperti apa. Kayak ini ya auditorium ini speakernya seperti apa, Iya. kemudian supaya gak mantul dan segala macam. Ini kan masih harus konsultasi dengan kawan-kawan yang Iya. di bidangnya gitu. Hmm. Ini auditorium pecah dua mas gambarnya ini. Oh, Jadi ini bisa separuh di-skat. ya? Iya. Separuhnya ini ya? Ya, Oke. ini bisa di-skat. Jadi auditorium itu bisa difungsikan menjadi satu ruangan yang besar, bisa juga menjadi dua ruangan dari pecah dua tadi. Iya. Terus ini cafe area ya. Ada lounge-nya juga. Jadi lantai piro aja supermarket mau? 6. 6 munggah itu wis indah-indahan aja. Iya. Nah, ini lantai 8 ini bisa jadi untuk Loh. kebutuhan merefresh tadi. Kita tetap di situ, kita melihat langit ya. Rasanya biasa. kalau kita ke atas kemudian oh gini ya. Melahirkan Oke, sebuah oke. budaya kreatif itu. Rasanya suasananya itu membangun budaya kreatif. Fresh ya. Kreatif culture ambience itu. Dan ini bisa langsung ini loh Pak ya. Pandangan bisa langsung terpusat ke ini loh, Gunung Ya, Arjuna. Gunung Arjuna, Gunung Putri Tidur. Semeru, Iya. itu kelihatan semua. Nah ini kan gambar-gambar yang ada di Tempel di tembok tadi Pak tadi ya. ya, jadi ada cerita-ceritanya di Oke. sini, ya, ada quotes-quotesnya gitu ya. Nah, wow, begitu riwahnya. Tapi ini bukan anu loh ya, ini bukan kita sedang bermimpi loh ya. Ini sudah berwujud loh. Iya, Bayangkan nah, ya. Ini contohnya yang di basement tadi mas ya. Oke. Contohnya oke. tentang masalah Gunung Tengger. Berarti ini Oke. kita itu ada dikelilingi Gunung Tengger, Arjuna, Semeru, Kawi. Kita lagi dikelilingi di situ. Nah, di sebelah barat Kerajaan Kanjuruhan. Jadi ada cerita gitu. Oke. Nah, Itu, Rek, ini kita tidak sedang bercerita yang tidak ada barangnya ya. Kita bercerita yang memang sekarang fisiknya itu sedang dibangun. Alangkah sangat luar biasa ya, menjadi sesuatu yang membanggakan ketika ini 100% real terjadi dan bisa diwujudkan, diaktifkan dan itu akan menjadi kebanggaan kita semua. Ini menjawab seluruh apa yang menjadi keresahan teman-teman, sehingga ono unggen, sehingga ono ruang strategis, sehingga ono terjawab semua di sini dengan apa yang dihadirkan video di ini. ini saya ngerender 26.000 meter persegi mas.
Kosok kan komputer ya. Jadi 26.000 meter persegi, bayangin. Dari lantai 1 sampai lantai basement sampai ke atas. Dan ini pastinya kita kalau bicara mall ini kan dodolan toh. Iya. Tapi di sini kita tidak sedang hanya dodolan, tapi kita menciptakan, membuat senternya kreativitas itu kita ciptakan di sini. Dan itu bisa diwujudkan, dikonkretkan dengan di lantai mana kamu mau melihat konsep apa itu. Nah itu bisa. Kita lihat aja, ini tadi basement yang filosofinya muncul di sini, cerita-cerita itu bisa dinikmati di pilar-pilar itu. Ketika kamu semua yang nanti akhirnya berkunjung ke sini wis paham, oh iya cerita ini. Ya saya delok meneh, ya apa konkretnya misal. Ya. Kamu lantai 2 tadi sudah dijelaskan luar biasa sekali. Coba kamu tak takoki Chef. Misalnya celah, golek elek. Kan ini Mbak cerita apa ya? Golek elek. Kira-kira ono gak sing gak ono nang kene? Misale mikir apa? Ora ono anune misale. Aku saiki sing jawab aku tutup Mas Dadi. Ono aku jawab ngono. Kan ada semua di sini ya. Ono kabeh, Mas. Kene saiki bayangno. Apa ora ono apa nggon kafe ne tambah ono akeh, teman. Ora ono nggon konser e, ono. Ora ono nggon dodolane, ono. Ora nggon rekreasine, ono. Ora ono tungguin. Wah. Terjawab semua di sini. Tempat pijet kan, Mas? Iya. Berarti kayak kursi pijet. Karaoke kan. Pijet. Itu tidak budaya. Oh, tidak budaya berarti. Kan sudah jelas filosofinya tadi. Yes. Nah, ini nanti bisa dinikmati kawan-kawan. Ini masih dirancang, masih diisi voice over-nya supaya ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Malang dan direspon. Kira-kira ada penambahan apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di pelaku ekonomi kreatif. Oke. Itu semua tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dadi panjang lebar dan saya kira kalau teman-teman nonton ini pasti akan lebih dekat lagi dengan MCC. Sebelum kita tutup, saya mau Mas Dadi ada closing statement ya terkait dengan MCC ini yang mungkin penting sekali untuk disampaikan ke masyarakat atau ke teman-teman Kota Malang. Silakan. Ya, jadi membangun MCC bersama kawan-kawan ini memang cukup lama gitu. Nah, ini butuh proses yang sangat dalam, butuh masukan banyak stakeholder, di mana kami dengan teman-teman Komite Ekonomi Kreatif mendorong bahwa nanti akan ada sebuah website yang sekarang ini sudah ada ya. Ini osikare.com. Osikare.com ini menjadi kanal pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang. Jadi mencari kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif ada di osikare.com. Kalaupun mau mencari MCC pun juga ada di sini. Nah, harapannya nanti juga ketika teman-teman menanyakan pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang ada berapa, itu ada juga dihadirkan di osikare.com. Jadi kalau kawan-kawan sekarang mau bagaimana cara merespon MCC nanti, saya mau ikut, silakan kawan-kawan mengisi data yang ada di osikare.com sesuai dengan bidangnya sektornya masing-masing. Contohnya kalau semuanya kria gini ya, kita pencet kria. Ini banyak banget kawan-kawan kria yang linknya sudah saya siapkan sesuai dengan yang dimiliki kawan-kawan. Nah, kayak ini diklik langsung ke Instagramnya, ke website, itu semua lah. Kalau kawan-kawan belum ada di sini, kawan-kawan tinggal mengklik umak tadi ya, Nah, ini umak klik ini ya. Kalau diklik umak ini, ketemunya akan ketemu Google Form. Harus diisi ya. Ini silakan diisi sehingga kawan-kawan semua akan terespon bahwa kawan-kawan menjadi pelaku ekonomi kreatif. Ketika kawan-kawan sudah mengisi data ini, akan disimpan data itu, kemudian dikurasi untuk bisa dipasang secara link yang tadi bahwa kawan-kawan adalah pelaku ekonomi kreatif. Dan itu ada di osikare.com. Siap. Nah, kira-kira itu. Nah, sekarang secara proses masih dalam tahapan fase. Kalau kita ngomongin ini Mas ya, step tahapannya itu kita masih di tahap 1 ya. Tahap 1 masih development. Jadi kalaupun ini ada tahapan komunikasi MCC, kita itu sekarang masih ada di
sini. Pondasi ini. Pondasi. Kemudian kita sekarang lagi menyiapkan profil MCC yang Oke, tadi. iya. Kemudian harapannya juga semua nanti akan bisa muncul sehingga kawan-kawan akan tahu Oke. bagaimana sih MCC ini berproses. Nah, nantinya harapannya di sini kita sama-sama tahu bahwa hasil keberhasilan dari MCC itu seperti apa ada di tahapan Oke. evaluasi. Kira-kira begitu Mas Leo. Siap. Jadi ini semua sudah disiapkan oleh teman-teman sampai dengan strategi komunikasinya bahwa apa saja yang harus dilakukan dan itu sudah disiapkan semua. Mari kita respon dengan baik, teman-teman pelaku industri kreatif, masyarakat Kota Malang. Hari ini sudah hadir MCC, Ruang Kreatif atau Malang Creative Center yang mau nggak mau harus kita dukung, kita upayakan ini menjadi milik kita bersama. Ini menjadi ruang strategis teman-teman Kota Malang. Kalau mau tahu lebih lanjut dan mau bahasa Arenom kepo, langsung saja berselancar masuk ke dalam websitenya osikare.com. Silakan tanya juga terkait dengan apa saja yang membahas tentang MCC, itu juga bisa ditemukan di situ bagi teman-teman pelaku kreatif Kota Malang. Oke, cukup saya kira. Siap, Jadi, Matur suwun. Terima kasih atas kehadirannya Mas Dadi yang sudah menjelaskan semua ini. Saya Leo Tani Maju bersama CC temannya Mas Leo. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.